Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan agar dapat belajar dengan semangat. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Tema 3, subtema 1, muatan IPA. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Bagian-bagian tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Namun, tidak semua tumbuhan memiliki bagian yang sama. Nah, berikut ini adalah bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama adalah akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, untuk akar yaitu merupakan bagian tumbuhan yang umumnya tertanam di dalam tanah. Ada juga beberapa akar yang menggantung dan juga ada yang berada di atas permukaan tanah. Fungsi akar yang pertama, penegak tumbuhan. Yang kedua, pengisap air dan zat hara dari dalam tanah. Kemudian ada beberapa akar yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Untuk jenis-jenis akar meliputi yang pertama, akar tunggang. Akar utama yang tumbuh dari biji tegak ke bawah dan dari akar utama keluar cabang akar. Jenis akar ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Contoh, pohon jeruk, pohon jambu, beringin, akasia, dan sebagainya. Kemudian akar serabut. Akar yang keluar dari pangkal batang utama dan umumnya bergerombol sebagai pengganti akar tumbuhan yang tidak berkembang. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu atau monokotil, contohnya padi, kelapa, jagung, pisang, dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya, akar gantung berfungsi untuk mengambil uap air dari udara, contoh pada pohon beringin. Kemudian akar tunjang berfungsi sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh, contoh akar pohon bakau dan pandan. Nah, kemudian batang. Batang berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Beberapa jenis batang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Nah, jenis-jenis batang meliputi batang berkayu dan juga batang basah. Nah, batang berkayu contohnya pohon beringin, mangga, rambutan, karet, dan jeruk. Sedangkan batang basah contohnya tumbuhan seledri, pisang, bayam, kelompok rumput-rumputan, dan jagung. Nah, untuk daun berfungsi untuk membuat makanan serta tempat keluarnya uap air dan oksigen atau berlangsungnya fotosintesis. Nah, daun banyak mengandung zat hijau daun yang disebut klorofil. Alat pernapasan pada tumbuhan yang terdapat pada daun disebut stomata. Nah, berikut ini adalah gambar contoh proses fotosintesis. Adapun bentuk-bentuk daun. Yang pertama, tulang daun menyirip, contohnya daun jambu dan daun mangga. Kemudian tulang daun melengkung, contohnya daun sirih dan daun enceng gondok. Kemudian tulang daun menjari, contohnya daun pepaya dan daun singkong. Kemudian yang terakhir tulang daun sejajar, contohnya daun padi dan daun jagung. Nah, untuk selanjutnya bunga.
berfungsi sebagai alat perkembangbiakan atau reproduksi tumbuhan biji. Yang pertama, tangkai bunga, yaitu untuk menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Kedua, kelopak, melindungi bunga sebelum mekar. Yang ketiga, mahkota, yaitu menarik perhatian polinator. Kemudian yang keempat, benang sari, alat reproduksi jantan. Dan yang terakhir, nomor 5 itu adalah putik, alat reproduksi betina. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah buah. Buah berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan untuk biji berkecambah. Contoh yaitu buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Ada dua jenis buah, yaitu buah sejati dan buah semu. Buah sejati itu adalah buah asli, disebut juga buah asli. Buah yang berasal dari bakal buah seperti mangga, jeruk, dan rambutan. Kemudian buah semu atau buah palsu. Buah yang bukan berasal dari bakal buah seperti apel, nanas, dan jambu monyet. Kemudian yang terakhir adalah biji. Di dalam biji terdapat calon tumbuhan baru. Biji dibedakan menjadi dua, biji berkeping satu atau monokotil, contohnya padi, dan kemudian biji berkeping dua atau dikotil, contohnya mangga. Nah, di sini ada gambar perbedaan monokotil dan dikotil. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan juga jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.